Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 3 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, ini caranya atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kedua, perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Dan yang terakhir, ketiga adalah macam-macam motif batik Nusantara. Ketiga ini akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah memperagakan iklan yang telah dibuat. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama adalah iklan yang dipasang harus tepat sasaran, jadi sesuai dengan peruntukannya ya. Kemudian memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Jadi medianya apa? Media elektronik atau media cetak. Ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Jadi waktunya kapan? Kalau misalkan iklan untuk bulan Ramadan, maka dibuatnya di bulan Ramadan atau ditayangkannya pada bulan Ramadan. Jangan di waktu yang lain. Membuat perhitungan biaya yang teliti. Nah, ini sangat penting ya. Dengan biaya yang teliti benar sehingga tidak menimbulkan efek biaya yang berlebihan yang akhirnya merugikan dari si pembuat iklan, yang menimbulkan perusahaan tersebut akan mengalami biaya yang besar. Hal-hal inilah yang harus kita perhatikan sebelum kita memasang dan menampilkan iklan di media elektronik maupun media cetak. Hal-hal yang perlu diperhatikan pula dalam menampilkan iklan di depan kelas. Nah, ini kalau di depan kelas ya, beda di depan umum ya. Kalau ini kan dipasangnya di tempat umum. Kalau ini di depan kelas. Menampilkan dengan percaya diri. Jadi iklan yang kita buat harus kita tampilkan dengan diri kita, diawali dengan percaya diri. Karena kalau tidak percaya diri, maka kita akan ditertawakan oleh teman-teman kita. Kemudian menggunakan suara yang jelas. Suaranya lantang, tidak pelan, tidak sambil ketawa, melainkan harus jelas. Memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Jadi kalau kita mau menampilkan iklan dimanapun, pastikan perlengkapan, hal-hal yang dibutuhkan telah siap. Sehingga ketika kita memperagakan dari iklan yang kita buat, tidak ada yang kekurangan satu sama lain. Atau satu pun ya dari kekurangan yang ada. Keempat, menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Jadi kalau perannya itu, iklannya membutuhkan peran yang membutuhkan orang, tokohnya, maka kita harus menghafalkan naskah yang telah dibuat oleh si pembuat iklan. Kalau tokohnya kita, pemerannya kita, maka otomatis dengan sendirinya kita akan menghafal naskah-naskah yang kita telah buat. Inilah hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau menampilkan iklan yang kita buat di depan kelas. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dan tidak ada rasa canggung atau malu ketika kamu mempraktekannya di depan kelas. Beda hal dengan iklan yang dipasang di media umum ya. Ya, ini kan yang melihat semua orang. Tapi kalau di depan kelas yang melihat teman-teman sekelas dan Pak Guru atau Ibu Guru kamu. Kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, di sini contoh ada gambar. Kalau di sini jelas contohnya adalah bekerja dalam kelompok. Karena kerja kelompok di sini ya, ada satu yang sedang mengeluarkan pendapatnya ya, dan yang lainnya menyimak serta memberikan pendapatnya jika nanti dibutuhkan.
Manfaat keragaman dalam kelompok yang pertama adalah dapat saling bertukar pendapat. Jadi jelas siapa yang menghasilkan pendapat yang terbaik maka akan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian kedua, kita belajar bertoleransi. Nah, ini penting. Dengan bekerja kelompok yang dilakukan seperti gambar, maka kita bisa menghargai orang lain dari segi pendapatnya dan dari segi bertutur katanya. Jadi ada orang yang bertutur katanya lemah lembut, ada yang kasar, ada yang biasa-biasa saja. Kita dapat bertoleransi satu dengan yang lainnya. Ketiga, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Jadi kalau ada masalah yang ada di suatu kelompok, misalkan di kelompok ini, maka bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah itu diambil berdasarkan keputusan bersama yang akhirnya bahwa keputusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah yang ada adalah masalah yang diambil keputusannya berdasarkan kebersamaan. Manfaat ini dapat kita rasakan ketika kita menjalani tugas yang kita terima dari siapapun secara berkelompok. Berikut kelebihan dan kekurangannya ketika kita mengerjakan sesuatu hal dengan kerjasama dalam kelompok. Kita bahas dulu dari kelebihannya ya. Pertama, meningkatkan informasi dan pengetahuan. Jelas, dengan banyak orang kita dapat banyak informasi yang akan kita peroleh. Kedua, meningkatkan ragam pandangan. Jadi, pendapat yang ada pada setiap orang ini meningkatkan kita banyak pilihan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh siapapun. Ketiga, meningkatkan tingkat kinerja. Jadi, kinerjanya akan lebih bagus, yang awalnya kalau dikerjakan sendiri biasa-biasa saja, dengan kelompok akan menghasilkan jawaban yang luar biasa. Yang keempat, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi. Jadi kalau biasanya terkadang ya, ketika kita menyelesaikan suatu hal, kok susah gitu soalnya dalam diselesaikan. Dengan kita berkelompok, maka kita dapat mengerjakan solusi yang ada dengan sangat mudahnya. Karena bisa jadi satu dengan yang lainnya memiliki cara menyelesaikan solusi dengan cara yang berbeda. Kemudian kalau kekurangannya nih, di satu sisi kelebihan ada, kekurangan pasti akan mengikuti. Memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut, jadi lama keputusannya. Karena satu sama lain saling berargumen, berpendapat, merasa pendapatnya lebih baik, maka akan lama dalam mengambilkan keputusan. Nah, ini emang efek dari kita mengerjakan secara kelompok. Kedua, adanya agenda-agenda tersembunyi. Nah, ini biasanya orang-orang ya yang pengen menitipkan sesuatu, dari setiap masing-masing orangnya ada agenda tersembunyi. Niat awalnya ketika melakukan kelompok ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya free rider. Jadi ada yang bebas tugas, ada yang tugasnya banyak. Nah, ini memungkinkan nih terjadi, mau di kerja kelompok, di sekolah maupun di rumah sama aja. Ada yang tugasnya mengerjakan ya serius, ada yang bercanda ya bercanda, ada yang nggak ngapa-ngapain juga ada. Yang keempat, tim kerja memungkinkan terjadinya group think. Group think itu berarti grup-grup. Misalkan yang sebelah kanan, oh ini pikirannya sama nih, grupnya nih, kelompok yang pikirannya sama berkumpul dengan kelompok yang pikirannya sama. Jadi ini memungkinkan ketika kita melakukan kerjasama secara berkelompok. Baik kelebihan maupun kekurangannya pasti ada, tapi kalau kita mau melakukan kerja kelompok, berpikirlah yang positif saja. Dengan cara tersebut kita dapat menyelesaikan suatu hal dengan cepat, tepat, dan sesuai sasaran. Kemudian manfaat kerjasama dalam kehidupan bernegara antara lain. Nah, selain kerja kelompok itu untuk diri sendiri, kelompok kita ada negara juga bermanfaat. Kalau dikerjakan secara bersama, ini kerjasama manfaat dari kehidupan bernegara. Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dengan adanya kerjasama, kita memiliki rasa persatuan dan kesatuannya yang akhirnya kokoh ya, kuat. Karena dikerjakan secara bersama-sama. Kedua, mempererat persatuan dan kebersamaan. Jelas, semakin banyak kelompok, semakin banyak sesuatu dikerjakan secara
kelompok, maka kebersamaan itu akan muncul yang akhirnya berdampak negara tetap erat persatuannya. Ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan akan terbina manakala kita melakukan sesuatu dilakukan secara bersama-sama, dan itu dilakukan dengan cara sering. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Jelas manfaat kerjasama kelompok ini ya, yang tujuan utama yang ini dikerjakan dengan ringan dan cepat terselesaikan. Kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang awalnya dikerjakan lama dengan kerja kelompok jadi lebih cepat, efektif, dan tidak kelamaan. 5 hal ini adalah manfaat kerjasama dalam kehidupan bernegara. Kita lanjut ke materi ketiga yang terakhir ya pada video pembelajaran kali ini, macam-macam motif batik Nusantara. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, di sini ada motif batik Aceh. Nah, di mana motif batik Aceh rata-rata menampilkan unsur alam dan budaya dalam paduan warna-warni berani, seperti merah, hijau, kuning, dan merah muda. Dan di sini warnanya merah ya. Ini ciri khas dari motif batik Aceh. Kemudian yang kedua, batik Cirebon. Nah, ini gambarnya, contohnya ya dari batik Cirebon, dari sekian batik yang ada. Batik Cirebon menampilkan dua motif, yaitu motif keraton dan motif pesisiran yang berisi flora dan fauna. Motif khas lainnya adalah motif company. Jadi ini contoh dari motif batik Cirebon. Lalu motif Jakarta, biasanya kalau nggak ondel-ondel ya Monas. Nah, ada pilihannya seperti itu, atau dua-duanya ada, Monas dan ondel-ondel. Lalu motif batik Riau seperti ini ya yang kita lihat. Nah, ini contohnya dari sekian banyak motif batik yang ada, dan kita akhirnya bisa membedakan antara batik Aceh, Cirebon, Jakarta, dan Riau. Yang paling mudah cuman batik Jakarta sih kalau menurut saya, karena ciri khasnya kalau nggak ondel-ondel pasti Monas. Selebihnya yang lain banyak pilihannya dan agak sulit juga kecuali emang sesuai dengan yang kita lihat di buku dan akhirnya keluar di soal-soal. Lalu motif batik Solo. Nah, kita bisa saksikan ini motif batik Yogyakarta, kemudian motif batik Tegal, nah seperti ini, dan yang terakhir adalah motif batik Pekalongan yang banyak pilihannya. Inilah 4 motif batik yang sering kita lihat. Nah, ini kalau begini Solo ya, sering nih. Kita lihat seperti ini motifnya. Pekalongan yang kaya dengan motif khas dengan harga yang luar biasa, cukup mahal. Ini batik Jogja dan ini batik Tegal. 4, kemudian sebelumnya 4 lagi, jadi ada 8 motif batik yang kita terima. Ya, mudah-mudahan kita dapat membedakan batik-batik yang ada di Nusantara ini dengan baik ketika menemukan soal-soal menuntut jawaban batik daerah mana. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal latihan ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat menjawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kesulitan, silakan mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Demikianlah pembahasan pembelajaran 6 subtema 3 di tema 3 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.